Saya Iksan Nur Afrizal. Di sini saya akan memberikan penjelasan mengenai penyelesaian sengketa ekonomi syariah secara litigasi. Penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Secara garis besar terdapat dua sistem dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. Yang pertama secara litigasi dan yang kedua secara non-litigasi. Secara litigasi dibagi menjadi dua, yaitu gugatan sederhana dan yang kedua secara biasa. Kemudian non-litigasi itu meliputi yang pertama APS atau ADR yang terdiri dari konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian ahli. Dan yang kedua arbitrase syariah, yaitu musyawarah, mediasi, perbankan dan lain-lain. Penyelesaian sengketa ekonomi syariah secara litigasi yaitu diselesaikan di lembaga pengadilan dengan berbagai hukum acaranya. Sedangkan yang non-litigasi yaitu penyelesaian sengketa yang diselesaikan di luar lembaga pengadilan. Kemudian dasar hukum pengadilan agama berwenang dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui litigasi, yaitu terdapat pada pasal pertama 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan yang kedua terdapat pada pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, yang ketiga pada pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 untuk khusus perbankan, dan yang keempat terdapat pada putusan Mahkamah Konstitusi nomor 93 garing PUU 10/2012 tanggal 29 Agustus tahun 2013. Dan yang kelima yaitu pada peraturan Mahkamah Agung nomor 14 garing tahun 2016. Dan yang keenam terdapat pada peraturan Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2015 dan peraturan Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2019 tentang perubahan atas Perma nomor 2 tahun 2015. Secara litigasi bahwa Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama menyatakan bahwa peradilan agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam. Konsekuensi kepada pengadilan agama yaitu dengan diberikannya wewenang untuk menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara perdata berupa ekonomi syariah. Kemudian peraturan Mahkamah Agung nomor 14 tahun 2016. Perma ini mengatur secara eksplisit bahwa perkara ekonomi syariah dapat diajukan dengan dua mekanisme, yakni melalui gugatan sederhana dan melalui gugatan dengan acara biasa, gugatan biasa. Peraturan ini pada prinsipnya membedakan tata cara pemeriksaan perkara dengan nilai objek material yang nilainya kecil dan besar dengan tujuan supaya perkara ekonomi syariah dapat diselesaikan dengan cepat, sederhana, dan biaya murah. Di samping itu, pembagian dua mekanisme tersebut dilakukan karena hukum acara perdata yang ada. Adapun ketentuan penanganan perkara ekonomi syariah secara sederhana diantaranya yaitu hanya untuk perkara gugatan luar prestasi dan atau PMH. Nilai gugatan material paling banyak 200 juta. Para pihak
dan tergugat tidak boleh lebih dari satu, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama. Alat tergugat harus diketahui. Kemudian tahap penyelesaian sengketa. Tahap penyelesaian sengketa yang pertama yaitu pendaftaran. Setelah pendaftaran, pemeriksaan kelengkapan. Selanjutnya penetapan majelis hakim. Kemudian setelah itu penetapan penunjukan panitera sidang atau panitera penggugat. Selanjutnya penetapan hari sidang dan pemanggilan para pihak. Setelah itu pemeriksaan sidang dan perdamaian, kemudian pembuktian, dan yang terakhir yaitu gugatan. Peran hakim dalam perkara. Peran hakim dalam perkara di sini memberikan penjelasan tentang acara gugatan sederhana secara berimbang kepada para pihak, mengupayakan penyelesaian perkara secara damai, termasuk menyarankan kepada para pihak untuk melakukan perdamaian di luar sidang, menuntut para pihak dalam pembuktian, menjelaskan upaya hukum yang dapat ditempuh para pihak. Perdamaian dalam gugatan. Hakim akan mengupayakan perdamaian dengan memperhatikan batas waktu yang telah ditetapkan selama 25 hari. Upaya perdamaian yang dimaksud mengecualikan ketentuan yang diatur dalam peraturan Mahkamah Agung mengenai prosedur mediasi. Jika tercapai perdamaian, hakim akan membuat putusan akta perdamaian yang mengikat para pihak. Terhadap akta tersebut tidak dapat diajukan upaya hukum. Pengadilan agama selain salah satu lembaga peradilan yang diakui eksistensinya dalam Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, merupakan lembaga yang mempunyai kewenangan dan tugas untuk menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara perdata antara orang yang memeluk agama Islam. Kewenangan baru yang diberikan kepada peradilan agama antara lain adalah untuk menyelesaikan perkara antara pemeluk agama Islam dalam bidang. Yang pertama ada perkawinan, waris, wasiat, wakaf, hibah, zakat, infak, dan sedekah, dan ekonomi syariah. Adapun yang dimaksud perkara ekonomi syariah dalam penjelasan pada pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang dimaksud transaksi ekonomi syariah antara lain meliputi yaitu bank, lembaga keuangan mikro, asuransi, reasuransi, reksadana, obligasi, sekuritas, pembiayaan, pegadaian, dana pensiun, lembaga keuangan, dan bisnis yang seluruhnya ada label syariah di belakangnya. Kemudian pengadilan agama atau mahkamah syariah memiliki dua kewenangan atau kompetensi. Yang pertama kompetensi absolut dan yang kedua kompetensi relatif. Kewenangan atau kompetensi absolut merupakan pemisahan kewenangan yang menyangkut pembagian kekuasaan antara badan-badan peradilan dilihat dari macamnya pengadilan. Menyangkut pemberian kekuasaan untuk pengadilan. Pasal 24 ayat 2 Undang-Undang 1945 dan pasal 18 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman terdiri dari peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara terhadap kewenangan absolut.
walaupun tergugat tidak mengajukan eksepsi kewenangan absolut atas perkara yang diajukan ke suatu badan pengadilan, maka majelis hakim tetap harus memeriksa terkait kewenangan absolutnya untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara yang diajukan kepadanya. Apabila terbukti bahwa perkara tersebut bukan merupakan kewenangan absolut pengadilan yang bersangkutan, maka majelis hakim wajib menghentikan pemeriksaan. Selanjutnya terhadap kompetensi relatif. Kompetensi atau kewenangan relatif mengatur pembagian kekuasaan mengadili antara badan peradilan yang sama, tergantung pada domisili atau tempat tinggal para pihak, terutama dalam hal ini tergugat. Kemudian pengaturan mengenai kewenangan relatif ini diatur pada pasal 118 HIR. Kewenangan relatif ini menggunakan asas actor sequitur from re, yang berarti yang berwenang adalah pengadilan negara negeri, yang berarti yang berwenang adalah pengadilan negeri tempat tinggal tergugat. Terhadap kewenangan atau kompetensi relatif, jika pihak tergugat tidak mengajukan jawaban yang berisi eksepsi mengenai kewenangan atau kompetensi relatif terhadap perkara yang sedang diadili, maka perkara tersebut dapat dihentikan pemeriksaannya dengan majelis hakim menentukan putusan akhir. Sekian materi yang dapat saya sampaikan.